Halo, nama saya Alvinsius Karyadi. Saya dari jurusan manajemen, NIM saya 281802006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang atau modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berskala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Jenis-jenis leasing. Yang pertama itu kapitalis. Kapitalis merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini atau nasabah yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Kemudian juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Yang kedua itu operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Dan selanjutnya leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Yang selanjutnya cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor atau lease terletak di dalam satu negara melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai besar, contohnya pesawat terbang bentukan Boeing atau Airbus. Dan ada juga keuntungan leasing. Yang pertama itu bersifat fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Sesuatu yang menarik dari leasing ini adalah tidak meminta jaminan dari lease. Namun kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lease tersebut. Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing ini sangat sederhana sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah, sehingga mempermudah dalam pembiayaan dan akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Yang keempat, capital saving. Capital saving itu adalah lessor yang membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh lessor, maka dapat menghemat modal bagi perusahaan lessee, sehingga modal yang dimiliki oleh lease dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kelima, pembayaran angsuran diperlukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik. Pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lease dihitung dan dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam, sebagai pelindung inflasi. Leasing juga dapat menghindari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau hutangnya. Jadi kesimpulannya adalah menggunakan leasing bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin melakukan pembelian sesuatu. Jika hal tersebut tidak bisa Anda beli secara kontan dan barang, itu sangat penting. Misalnya untuk pembelian mesin produksi
atau hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha Anda. Namun Anda juga harus mempertimbangkan pembayaran angsuran setiap bulan dan menjadikan hal tersebut sebagai pengeluaran rutin pada pembukuan bisnis Anda. Jangan sampai lupa membayar angsuran karena biasanya akan dikenakan biaya bunga yang tentunya akan membebankan bisnis Anda. Untuk mempermudah dalam mengingat hal tersebut, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur pengingat atau transaksi favorit seperti Accurate Online. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.